Jadi kita bisa maka kan di dalam ayatnya kan mengatakan khud berarti kan paksa kan. Iya. Ambil min amwalim shadaqah. Jadi ambil dari harta mereka itu sebagai shadaqah tadi itu. Nah, jadi perintah khud itu kan karena paksa, karena ini kewajiban tadi itu. Orang itu kan bisa kayak tadi, apalagi misalnya kita membayangkan masyarakatnya kayak sekarang gitu kan. Ya dia gimana caranya supaya terhindar kan gitu. Nah, maka ketika negara yang mengelola ini, dia kan punya instrumen. Ya. Kayak gitu. Pajak sekarang sebenarnya. Sebetulnya kedudukannya kayak pajak ya, Seth ya. Iya. Orang-orang yang narik zakat itu di zaman negara dulu nerapin Islam. Iya. Dirjen Amil berarti nanti ada. Jadi posisi dia itu posisinya kayak seperti itu. Cuma kan kalau istilahnya pajak itu kan istilahnya kalau dalam Islam itu kan jibayah. Iya. Gitu. Jadi jibaya itu ya. Jadi jibaya itu ya istilahnya orang itu ngambil dengan paksa, bukan karena haknya. Ambilan gitu. Yang bukan hak dia. Artinya dia mengambil bukan untuk kepentingan dia. Jadi gitu. Bagus tuh. Aku kebayang memang sebenarnya tugasnya sama kayak dirjen pajak, cuma berpahala nih ceritanya. Nah, jadi contoh misalnya ada Wimar beli mobil baru, wah keren nih mobil. Di bawahnya ada yang komen, dirjen amil zakat, gitu kan? Tolong. DAZ. Bagus nih mobil. Kapan bayar zakatnya gitu? Kayak gitu. Terus setelah itu bilang apa? Saya termasuk orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya diapit di sana gunung. Di sana gunung, di sini bukit. Bukan. Nah, di tengah-tengahnya ada gundu. Padahal kita tuh sudah mau kita udah mau satu warna loh. Aku pikir antum nyuruh aku pakai hijau, Ustadz Hafiz bakal hijau. Enggak, tadi enggak pakai hijau. Sebelumnya pakai hijau tadi. Oh gitu. Itu tadi. Aku tadi pikirnya Ustadz Hafiz di tengah tuh, biar diapit sama hijau-hijau gitu. Oh gitu. Biar kayak dawet. Tapi kita bukan mau bahas hijau sih. Iya betul. Tapi kita mau bahas tentang zakat. Seperti yang lalu-lalu kita juga sudah bahas tentang zakat. Dan tentu kalau kita bahas zakat, kita tidak bisa bahas sendiri. Karena biasa kalau kita bahas tentang fikih itu biasanya menyesatkan biasanya. Maka kita mengundang Ustadz Hafiz. Masya Allah. Jadi gini ya, kita update dulu kepada orang-orang. Ustadz Hafiz ini adalah Ustadz kita, sekaligus pembimbing kita. Jadi kalau misalnya ada yang dulu kita pernah ngomong, kalau seandainya salah satu yang kita dengerin itu adalah dengerin guru. Nah, yang kita dengerin di Yuk Ngaji adalah salah satunya adalah Ustadz Hafiz. Dan Ustadz Hafiz itu punya pesantren namanya Ma'had Syaraful Haromain. Dan Ma'had Syaraful Haromain ini juga aku secara pribadi pengurus juga dong gitu kan ya. Tapi ngurusin hal-hal yang tidak penting gitu kan ya. Nah, jadi pengurus yang kemudian menjadi khodimnya, yang menjadi jagainnya di Ma'had Syaraful Haromain adalah Ustadz Hafiz. Tapi antum di sana kan posisinya juga tinggi. Antum wali kan di sana? Iya, aku alhamdulillah sudah mencapai derajat wali ya. Wali santri ya. Alhamdulillah masih masuk gozi sana. Nah, jadi di MSH ini punya konsep yang sangat menurutku penting untuk diketahui oleh orang-orang, yaitu adalah ma'had wakaf. Dan itu kayak terinspirasi oleh Al-Azhar. Yang kemudian membangun segalanya itu adalah berdasarkan wakaf. Nah, dan di Ma'had Syaraful Haromain ini Masya Allah, selama hampir ini tahun ke-6. Sekarang masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6. Nah, ini Ma'had Syaraful Haromain ini tapi sudah menurutku ya, percepatannya itu Masya Allah. Dan karena hari kita khusus ngomongin zakat, kita pengen ngasih tahu dulu untuk sebelum kita ngomongin zakat, Ustadz. Sebenarnya kalau tiap tahun MSH ini dapat zakat daripada para muzaki ini, Ustadz, itu kemana aja sih Ustadz disalurkan zakat-zakat di MSH ini, Ustadz? Jadi pertama kita itu kan hidup bermasyarakat di sana ya. Jadi dikelilingi oleh perkampungan. Jadi MSC itu sekarang alhamdulillah dengan konsep wakaf tadi yang melibatkan umat, itu memang bangunannya luar biasa gitu, mentereng ya. Iya, kayak kayak di hutan terus tiba-tiba ada ini. Kayak Hogwarts lah. Iya betul. Ya. Nah, sehingga kita juga harus peduli dengan masyarakat sekitar, termasuk juga untuk meminimalisir dalam tanda petik itu sentimen dan kecemburuan gitu.
Nah, karena itu dari awal itu kita memang punya komitmen gitu. Jadi ini kan memadukan antara konsep tadi kita ingin pesantren yang kita bangun itu nyaman, baik itu kalangan menengah maupun ke atas, tapi pada saat yang sama tidak menimbulkan tadi sentimen atau kecemburuan di masyarakat gitu. Makanya bagaimana kita menghadirkan manfaat untuk mereka gitu. Ya. Nah, karena itu program-program seperti zakat itu salah satu sasarannya itu adalah untuk apa yang kita sebut dengan MSC berbagi. Oke. Nah, MSC berbagi itu ya sasarannya masyarakat di situ gitu. Jadi itu sejak bahkan sebelum kita Berdiri. menginjakkan kaki di situ itu kita sudah, maksudnya sebelum bangunannya jadi, sebelum ada santri yang mukim di sana itu kita sudah ada program MSC berbagi. Karena tahun pertama itu pandemi Ustadz ya. Tahun pertama pandemi gitu. Tapi alhamdulillah dengan program MSC berbagi itu setiap tahun ya, tahun ini saja itu ada kurang lebih sekitar 350 pack ya di masyarakat itu yang mendapatkan manfaat gitu. Ya. Jadi sembako dan sebagainya itu kita berikan, dan dananya dari mana? Itu dananya kita ambil dari zakat-zakat yang disalurkan tadi. Karena memang kebanyakan mereka yang tinggal di situ itu adalah orang duafa. Gitu. Oke, jadi salah satu daripada 8 asnaf 8 yang nanti mau asnaf, kita gitu. bahas itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk membantu para santri. Jadi ketika mereka, jadi MSC itu juga punya program beasiswa. Tapi beasiswa tidak kita ambil dari situ. Beasiswanya itu kita ambil dari dana yayasan gitu. Nah, adapun beasiswa itu kan kalau di MSC itu kan diberikan untuk santri yang berprestasi gitu. Karena kita punya filosofi bahwa kita tidak ingin nanti misalnya karena tidak mampu kemudian kita kasih beasiswa. Pertanyaan berikutnya itu, kalau nanti kita paksakan kasih beasiswa terus kemudian mereka ternyata pelajaran juga nggak mampu kan akhirnya kita ini mikul 2 kali gitu. Ya, bukan hanya tidak mampu secara fisik tapi juga secara mental. Iya, karena kan memang di MSC itu kan targetnya juga tinggi ya. Iya, itu ngeri itu targetnya di MSC. Sehingga akhirnya kita pilih beasiswa itu kita berikan kepada yang berprestasi. Nah, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa ketika mereka di MSC itu ada yang kemudian di tengah jalan orang tuanya meninggal, ya kan, sehingga akhirnya statusnya yatim gitu. Meskipun kita tidak mendeklar sebagai pesantren yatim, tapi kalau mereka masuk itu kemudian orang tuanya meninggal, akhirnya kita free kan. Jadi itu semuanya free itu. Nah, kemudian berikutnya ada yang di tengah jalan seperti sekarang ini misalnya ada orang tuanya yang tiba-tiba kena PHK, kemudian mungkin ada yang tiba-tiba sakit sehingga misalnya tidak bisa menunaikan kewajibannya secara normal tadi. Nah, maka yang seperti ini kita butuh solusi kan, butuh bantuan gitu untuk membantu mereka sehingga belajarnya masih tetap bisa berjalan gitu. Nah, kemudian ada juga yang bahkan dari awal sampai kelas sekarang itu sama sekali kelas 5 ya, kelas 5. Sekarang itu kelas 5. Itu sama sekali tidak mampu membayar gitu. Nah, kita juga tidak mungkin misalnya untuk mengeluarkan gara-gara seperti itu. Nah, dalam konteks seperti ini kita mau tidak mau harus ada skema untuk menyelesaikan gitu. Nah, dengan melalui zakat ini itu banyak kemudian kita bisa salurkan ya, baik kepada yang tadi tidak mampu termasuk juga yang kemudian tidak bisa membayar ya sehingga kemudian diakatkan hutang ya sebagai gharim ya, karena ya itu masuk di sana gitu. Nah, selain itu juga untuk membantu ya teman-teman kita yang lain ya, para asatid, para guru-guru yang memang mereka membutuhkan, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, karena itu ya zakat ini setiap tahun itu bisa kita katakan selalu tersalurkan sesuai dengan yang berhak lah ya kepada mustahiknya tadi itu. Nah itu kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau berbicara tentang 8 asnaf itu ya, itu memang klasifikasinya kan secara general ada. Tetapi kadang secara kualitasnya itu kita sulit mencari, contohnya gini,
Ghorim itu kan orang yang terlilit hutang. Iya. Hmm. Apakah semua orang yang berhutang Nah, itu ghorim? Nah, masalahnya kualifikasi orang yang berhutang yang boleh dizakat itu seperti apa? Nah, kalau lewat MSH ini kita jelas. Karena berilmu. Karena orang ini tidak sanggup untuk membayar biaya sekolahnya. Yeah. Ya, artinya ini terlilit hutang sekolah, tetapi untuk kondisi di mana dia itu pengen jadi pendakwah. Artinya secara kualitasnya ini ghoriminnya tuh ghorimin yang kalau kita bantu itu tidak hanya tunai zakat kita, nah, tetapi manfaat kedepannya itu juga bisa lebih baik lagi. Gitu. Dan tadi kan ada anak-anak yatim gitu kan ya, yang kemudian bapak ibunya mungkin meninggal. Mungkin kalau antum masuk MSH juga bisa gratis itu. Enggak gitu. Ya. Dan tolong jangan jadi inspirasi ya untuk bisa gratis di MSH ya. Iya, kalau memang masih ada ya alhamdulillah gitu. Iya, berarti ini Ustadz ya, maksudnya supaya kita kasih clear juga Ustadz ya. Karena banyak yang berpandangan bahwa zakat ini masih kayak bisa diberikan pada semua orang sebenarnya. Padahal kan nggak bisa diberikan pada semua orang kan Ustadz ya. Artinya cuma terbatas pada 8 asnaf ini. Aku tuh suka bingung kayak fisabilillah itu. Nah itu dia, makanya ketika 8 asnaf ini tidak hanya fisabilillah yang kemudian kadang-kadang bermasalah. Menurutku amil juga seringkali bermasalah. Karena orang berkata kalau dia lagi narik zakat otomatis dia langsung jadi kayak amil yang berhak mengambil parahnya ya 1/8. Seperlapan kan berarti 22,5% kan. Jadi masuk 800 juta langsung 100 juta amil. 100 juta amil langsung kayak gitu kan. Nah itu kan nggak bisa begitu sebenarnya. Nah penentuan dia sebenarnya layak nggak disebut dengan ghorim. Apakah kemudian ada orang yang sengaja minjem di pinjol misalnya. Dia tuh kemudian minjem terus lantas dia dikatakan aku minta zakat karena aku ghorim. Itu karena salah lu kan itu kan. Nah apakah seperti itu. Nah sebenarnya ini yang mau kita ulik sebenarnya dengan Ustadz Hafiz. Jadi bahwasanya di MSH itu kita benar-benar punya orang yang berilmu untuk menentukan ini sebenarnya derajatnya apa sih? Apakah benar dia disebut ghorim, fisabilillah, amil ataupun mu'alaf itu kan ya, nanti ada term mu'alaf. Apakah aku termasuk mu'alaf gitu kan ya? Layak dizakati sih. Iya betul. Kalau ada orang yang ngomong Felixio tuh mu'alaf gitu kan ya. Apakah benar aku termasuk dizakatin? Tapi tentu kita mulai dari definisi yang paling awal. Zakat itu apa sih Ustadz definisinya sebenarnya? Ya, zakat itu kalau kita bicara dari segi lughah ya. Jadi dia kalau dari segi apa namanya harfiahnya itu zakka yuzakki tazkiyah. Itu artinya membersihkan. Katanya tapi, menyucikan sawah ya, mensucikan gitu. Itu secara harfiah. Dan karena memang salah satu fungsi zakat itu kan itu. Atau tazkiyatun nafs itu sama juga. Sama. Tazkiyah itu ya, tazkiyatun nafs itu ya membersihkan jiwa gitu. Tapi zakat itu juga bisa berarti an-nama, artinya adalah tumbuh gitu. Oh gitu. Karena sebenarnya begini, kan kita itu ketika menzakatkan sesuatu itu tidak berarti uang kita hilang kan sebenarnya. Itu. Karena Allah menyatakan wa ma'anfaqtum min syai'in fa innahu yukhlifu. Jadi apa yang kamu belanjakan itu pasti akan diganti gitu. Nah, dan filosofi orang zakat atau sedekah itu seperti ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh Rasulullah SAW terkait dengan penyembelihan kambing yang mau dibagikan itu. Kan ketika ditanya ma baqiya minha, apa yang masih tersisa itu? Baqiya kulluha ila katfiha. Jadi semuanya masih ada kecuali bagian apa namanya ini paha ini ya, paha sini itu hilang. Lalu kemudian Nabi mengatakan kalau yang apa namanya semuanya masih, justru yang masih itu malah nggak ada, yang sudah nggak ada, yang sudah dikasihkan itu justru yang apa namanya abadi gitu. Karena di mata Allah apa yang sudah dibelanjakan, sudah diinfakkan itu berarti sudah tercatat gitu. Yang belum itu justru yang hilang. Gitu. Nah, sehingga dengan filosofi itu kan pada dasarnya apa yang kita keluarkan itu kan nggak hilang. Nah, justru malah yang belum dikeluarkan yang justru belum dikeluarkan berarti justru aku malah bisa ngomong sama orang. Malah aku tuh hilang. Orang nggak berada aku itu. Iya benar. Dalam konsep ini ya. Seneng kan antum aku kasih umpan. Berarti itu konsep ininya Ustaz ya, konsep filosofisnya. Bahwasanya zakat itu ada dua, berarti membersihkan dan tumbuh. Yang tumbuh itu adalah yang mana? Yang kita infakkan di jalan Allah. Berarti definisi zakat mungkin boleh nggak sih Ustaz kalau kita katakan zakat itu adalah kayak sodakoh yang wajib gitu Ustaz? Ya karena begini, sodakoh itu nanti kalau dalam Al-Quran kalau kita perhatikan itu kan ayatnya menggunakan kata innamas sodaqatu
Nah, inamas shadaqatu lil fuqara itu kata shadaqah di situ itu kalau di dalam istilah ilmu usul fikih itu kita sebut dengan dalalah tadammun. Jadi dalalah tadammun itu karena dia sedekah itu punya dua makna. Bisa sedekah wajib, bisa sedekah sunnah. Oke. Tapi dalam kasus inamas sedekatul lil fuqara tadi itu adalah sedekah wajib. Oke. Gitu. Zakat itu maksudnya. Jadi dari dua makna itu hanya satu yang berlaku. Nah itu makanya disebut tadamun. Nah kemudian ada dalalah berikutnya itu disebut dengan mutabaqah ya. Jadi artinya antara dua makna itu berlaku dua-duanya. Contoh seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekahmu ya kan bil manni wal adha. Nah larangan untuk membatalkan sedekah dengan mencela, mencaci, menghina, menghardik ya, merendahkan orang yang dikasih sedekah tadi itu berlaku dua-duanya. Oke, baik untuk yang wajib, sedekah wajib, untuk sedekah sunnah. Makanya dalalahnya disebut dalalah mutabaqah karena maknanya presisi dua-duanya gitu. Yang karena itu di dalam Al-Qur'an istilah sedekah itu bisa merujuk pada dua kemungkinan tadi, bisa dua-duanya. Ya, artinya untuk wajib maupun sunnah atau bisa salah satunya yaitu wajib saja. Nah, kapan Quran menggunakan yang wajib, kapan menggunakan sunnah itu nanti tergantung konteksnya. Gitu. Oke, berarti konteks yang tadi zakat itu adalah itu yang sedekah wajib. Nah, karena sedekah wajib maka zakat ini punya ketentuan yang berbeda dengan sedekah biasa. Jadi kalau sedekah wajib itu pertama dari sisi ya muzakkinya dia adalah Muslim karena memang zakat itu kan hanya wajib untuk orang Islam, gitu. Sedangkan orang non Muslim tidak wajib, gitu. Nah begitu juga ketika kita bicara soal mustahik atau asnafnya, itu kan juga di situ harus terkait dengan orang Islam. Tetapi untuk sedekah tatawwu, sedekah sunnah itu boleh dalam arti orang non Muslim ya mendapatkan itu misalnya contoh seperti hewan kurban. Ketika orang itu nyembelih hewan kurban itu orang non-muslim boleh mendapatkan itu karena sembelian itu tidak termasuk dalam kategori sedekah wajib. Itu masuk dalam kategori tatawwu, gitu sunnah gitu. Berarti yang pelakunya harus muslim, yang menerima juga harus muslim, Ustaz. Kalau zakat. Kalau zakat ya. Nah, kalau zakat ya. Kalau gitu siapa Ustaz yang menunaikan zakat ini, Ustaz? Yang wajib zakat. Wajib zakat ini siapa aja, Ustaz? Ya, yang pasti pertama zakat itu kan ada dua ya. Ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berbeda nanti standarnya dengan zakat mal. Zakat mal. Kita bahas yang mudah dulu, zakat fitrah dulu kali. Kalau zakat fitrah kan setiap kepala kan, karena zakat fitrah itu kan pokoknya siapa yang lahir sebelum apa istilahnya itu matahari tenggelam ya pada saat ini menjelang hari raya itu ya, maka dalam hal ini sudah dikatakan satu kepala ya, satu kepala dan dia harus dikeluarkan zakat fitrahnya gitu. Nah itu berarti kan menunjukkan bahwa ini setiap kepala yang lahir itu kena ya. Nah kemudian kapan dia kena? Jadi ketika dia sudah punya kelebihan makanan, ya kan? Jadi standarnya berbeda. Pokoknya punya kelebihan makanan yang dimakan pada waktu itu berarti dia sudah wajib kena zakat fitrah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan zakat mal. Nah kalau zakat mal ini kan kriterianya lebih karena zakat mal itu nanti juga pertama ada yang terkait dengan pertanian yang disebut dengan syuru' wa thimar, ya kan? Dan itu nanti nisabnya juga berbeda. Kemudian ada zakat mawashi. Mawashi itu terkait dengan hewan ternak. Itu juga nanti nisabnya berbeda. Kemudian ada zakat urut tijarah, ya perniagaan. Nah, di sini 85 gram, ya kan? Nah, kemudian ada zakat nukut, mata uang gitu. Nah, baik itu saving maupun ya pokoknya kita punya duit lah ya, 85 juta. Ya kalau kita 85 gram ya kalau hitungannya. Nah, sekarang kalau misalnya emas itu 1 gramnya satu berapa? Itu 1.800.000 misalnya ya, tinggal dihitung aja gitu. Kalau 1 gramnya itu katakanlah 1 juta kan berarti sekitar 85 juta. 1,7 sekarang Ustaz. 1,7 ya itu ya kurang lebih sekitar 1,7 kali 85.
144. Ya, kurang lebih sekitar itu sekarang. 144 juta. Nah, itu terkait dengan nisab ya. Nah, Nisab itu berarti Batas batas minimal yang kena. Nah, itu juga untuk harta yang mengendap kan Ustaz ya? Iya, untuk harta yang mengendap. Artinya ketika 1 tahun ada orang yang punya Iya. 144 juta mengendap, nah itu baru keluar. Kalau di bawahnya iya. PTKZ, penghasilan tidak kena zakat. Tidak Iya. kena zakat. Jadi ya itu ketentuannya. Nah, kemudian nanti ada yang ada haulnya dan ada yang tidak. Jadi kayak urut tijaro, kemudian nukut tadi itu ya. Nah, itu dia ada ketentuan haul, kemudian mawashi tadi ada ketentuan haul gitu. Tapi untuk zuru wasimar tidak ada. Pertanian itu setiap panen. Setiap panen gitu. Nah, kalau bikin kelas gimana Ustaz? Buset. Itu termasuk mana Ustaz? Termasuk perdagangan atau apa nih Ustaz? Sebenarnya itu masuk jasa. Jasa. Kena nggak, Ustaz? Kalau jasa nggak kena. Wah. Tapi Bikin kelas aja kuah. yang kena savingnya dia. Oh iya. Nah, Saving lu masih kena. jadi jasa, jadi harus dibedakan. Misalnya gini ya, orang jual beli mobil, jual beli mobil itu masuk tijaroh. Karena kemarin tuh Ustaz, jual Pajero beli Cherry, jual beli mobil. Iya. Enggak, kalau jual beli dengan menjual dan membeli itu berbeda. Beda. Jadi Dan mengada-ngada ente. Jadi jual beli itu berarti memang dia ya profesinya jual beli. Gitu. Tapi kalau kebetulan mobilnya sudah lama dijual itu berbeda statusnya. Nah, jadi begini. Kalau bicara dalam konteks tijarah tadi, tijarah itu dan kemudian nanti di situ kan terkait dengan urut ya. Urut itu terkait dengan asetnya gitu, apa yang dijual dan sebagainya tadi. Nah, tijarah itu kaitannya dengan bai' wa syira'. Kalau istilah tijarah itu terkait dengan bai' dan syira'. Ijarah tidak masuk di situ. Oh, jadi ijarah. tijarah tidak sama dengan ijarah. Oke. Tijaroh sama ijaroh beda. Kalau Beda. Ijarah itu sewa. Kalau tijaroh jual beli, dagang. Nah, itu. Jadi ingat itu. Jadi beda. Nah, ini kadang-kadang orang salah gitu. Sehingga ijarah juga dikenakan. Oh, ini apa zakat profesi. Ya, zakat profesi itu nanti masuk di ijarah sebenarnya. Nah, jadi dia sebenarnya tidak kena sebenarnya. Dia tidak kena. Meskipun nanti kalau untuk kasus zakat profesi, kalau kita baca fikih zakatnya Syekh Qardawi itu nanti sebenarnya dalilnya atau dasarnya itu adalah madhab sahabat. Ya, jadi karena ada kasus Sayyidina Ali itu mendapatkan hadiah atau Ibnu Abbas juga begitu, nanti kemudian mereka mengeluarkan 2,5% misalnya dari yang didapatkan tadi. Nah, itu yang kemudian dipakai sebagai argumen gitu. Nah, jadi kembali ke tadi ya, ke tijarah dengan ijarah tadi. Jadi misalnya ini contoh ya, orang yang punya katakanlah persewaan ya. Seperti misalnya orang itu punya taksi disewakan atau punya rental misalnya kan, rentalnya banyak gitu. Tapi selama itu bukan jual beli, maka itu nanti masuknya ijarah, tidak tijarah. Beda dengan showroom mobil, beda dengan misalnya developer yang jual beli rumah gitu. Sama kontrak. Nah, sama kontrak beda gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya orang itu punya rumah kos-kosan banyak, terus dia sewakan, itu nggak kena. Kenanya ijarah. Nanti kenanya di saving. Kalau sampai nisab. Kalau sampai nisab gitu. Kenanya nanti di saving, tidak di dagangnya. Karena itu statusnya ijarah bukan tijarah gitu. Nah, kalau tijarah itu per kali laku rumah Ustaz, atau gimana Ustaz? Tidak. Setahun. Jadi hitungannya nanti hitungannya tetap mengikuti zakat urut tijarah tadi. Karena urut tijarah itu kan ada haul dan nisab. Gitu. Jadi misalnya nih ya, penjualannya itu kan nanti misalnya dalam setahun itu kan pasti ada kan naik turun gitu. Tapi kan tetap nisabnya 140 sekian juta tadi. Ketika dia sudah ada sekian, meskipun naik turun katakanlah begitu, dia tidak akan kurang dari situ, maka dalam 1 tahun dia kena. Gitu. Maksudnya ini teknis sih. Cuma maksudnya gini, orang kan biasanya jual rumah udah selesai kan, mungkin dia bagi-bagi kan. Nah, tapi pencatatannya harus tetap disimpan ya untuk sampai 1 tahun atau gimana? Nah, ini coba ditanya di sini. Maksudnya apakah misalkan kita jual rumah katakanlah sebulan laku 3, berarti setahun laku 36 rumah. Ya kan begini, kalau seperti itu kan kita harus lihat. Jadi ketika dia menjual misalnya gitu kan, yang dibagi itu kalau misalnya fee-nya kan
beda ya marginnya kan. Nah, tapi kan dia tetap modalnya kan masih ada. Modalnya ada. Kan dari modalnya itu entah nanti bikin buat rumah lagi. Artinya itu dihitung gitu loh. Nah, nanti ngelihatnya pas di akhir ada berapa gitu, Ustaz? Ya, hitungannya setahun. Kan hitungannya setahun. Jadi dalam 1 tahun itu memang nanti biasanya fluktuasi. Makanya kemudian ada 2 pendapat ya. Apakah nisab itu harus flat atau dia boleh begini? Iya, boleh di bawah nisab juga. Jadi itu. Misalnya dalam 1 tahun itu di tengah itu kurang, turun, ya. Tapi nanti begitu naik. 1 tahun naik gitu. Ya. Nah, maka kalau pendapat yang pertama flat, berarti terus dia harus sama gitu. Pendapat kedua nggak apa-apa, yang penting pokoknya di awal sama di akhir gitu. Iya, melihat tengahnya tuh gini-gini nggak apa-apa. Nggak riset gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Yang penting apa namanya ujungnya dari ujung ke ujung tetap. Takutnya nanti kalau yang pertama ada orang yang udah mau bayar zakat terus dia memiskinkan. Nah itu makanya kemudian ada namanya khilah. Khilah itu orang itu ngakali gitu. Nah itu seperti kisah Yahudi yang dilarang untuk apa namanya? Yahudi itu biasanya menjual. Kan orang Yahudi itu kan dilarang untuk menjual lemak babi. Iya. Mereka tidak menjual lemaknya, mereka jual minyaknya. Nah, makanya Nabi menyebut itu sebagai khilah. Ngakali. Jadi kata mereka loh yang diharamkan kan lemaknya, bukan minyaknya. Nah, jadi minyaknya itu dijual padahal minyaknya diambil dari lemak babi tadi. Iya. Nah, itu namanya khilah kalau dalam fikih. Iya, mengakali fikih. Itu karena itulah zakat itu sebenarnya kan ibadah Ustaz ya sebenarnya. Ibadah. Jadi kita tuh kan ngarepnya kan adalah Allah ya. Masa kita akali gitu maksudnya. Ya Allah tuh maha tahu lah ya. Yeah. Jadi kalau misalnya orang itu ya kalau kita bicara fikih ini makanya begini. Ketika bicara fikih itu ada perspektif ya boleh dikatakan matematisnya lah gitu. Itu kan matematis tadi. Hitungan itu matematis. Tetapi ada satu hal ya di dalam konteks tadi itu yaitu kaitannya dengan ketakwaan. Kaitannya dengan makanya selain itu kan ada aspek ketakwaan tadi yang harus diperhatikan. Jadi orang itu bisa saja secara matematis begitu, tapi dia tidak bisa membohongi Allah, ya kan? Nah, ketika dia tidak bisa membohongi Allah, maka matematika tadi itu kan tetap aja nggak bisa gitu, dipakai untuk ngakal-ngakali. Secara gitu. Fikih mungkin lolos ya. Mungkin lolos, tapi gitu. mungkin ya kualitasnya kan Allah tahu. Allah tahu. Gitu. Jadinya harta dia dan dia sendiri nggak suci dan tidak berkembang. Karena kan gitu. kita mengharapkan sucinya harta kita yang kita pakai dan kita berkembang. Nah, itu terkait. Justru di situ tadi, jadi berkembangnya itu karena barokah. Jadi ada keberkahan itu. Jadi betul. Jadi ketika orang itu misalnya gini mau mengeluarkan gimana supaya saya nggak kena ya kayak orang kena pajak gitu lah ya. Kalau pajak itu kan bayar pajak kan nggak ikhlas gitu ya. Benar. Bayangkan, aku nggak ikhlas itu. Bayangkan ini bayar zakat nggak ikhlas. Nah, gitu. kan beda kan. Kalau pajak ini kan dengan manusia. Kalau zakat ini kan dengan Allah. Masa kamu sama Allah kayak begitu gitu. Nah, jadi kalau orang itu mau mengeluarkan zakat tadi diakali, itu kan sebenarnya dia nggak ikhlas mengeluarkan tadi. Nah, diakali bagaimana supaya nggak masuk nisab tadi, dikurangi. Nah, maka disitulah nanti akhirnya apa? Berarti ada persoalan di hatinya itu, yang itu menyebabkan barokahnya tadi hilang. Gitu. Berarti kalau tadi tijaroh nih Sat, ini bagi teman-teman juga biar tahu. Walaupun pasti nanti kita akan minta mereka untuk nyari lebih banyak tahu lagi dari Ustadz Hafiz misalnya. Tadi tijaroh ini dia dihitung aset juga Ustadz sekalian atau cuma keuntungan aja Ustadz? Ya bisa dikatakan semua yang dipakai untuk apa namanya dagang ya. Oke, berarti kalau mobil udah pasti bayar zakat dia. Karena aset mobil kan nggak mungkin di bawah 140 juta kan? Iya. Gitu. Berarti dihitung semuanya terus dikeluarkan 2,5%. Kecuali Hot Wheels ya. Itu juga kalau ditumpuk mahal itu. Apalagi yang limited edition. Limited edition. Berarti itu tijaros. Berarti ini masuk kepada orang-orang yang berdagang misalnya ya. Jadi ada orang jual kayak aku jual baju misalnya atau misalnya jual mobil atau misalnya dia jual properti atau misalnya bahkan sekadar jualan biasa itu kena juga. Kena. Nah, jadi yang penting di situ ada trading ya, jual beli gitu. Oke, nah jadi kalau ukuran bukan masalah besar kecil ya, tapi tradingnya, nisabnya tadi 85 gram emas dan sudah selama 1 tahun. Itu dikeluarkan zakatnya. Nah, berarti kita masuk pada yang paling ini nih Sat, paling banyak ditanya nih Sat, zakat mal atau zakat yang orang sebut zakat mal tuh
dalam kepala mereka zakat diri mereka atau zakat uang lah kira-kira begitu. Saving tadi kalau Ustaz sebut ya. Jadi itu masuknya nanti di pembahasan tentang zakat nukut. Zakat nukut, zakat mata uang. Zakat mata uang bisa. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam nasnya itu adalah zakat dzahab wal fiddah. Jadi zakat emas gitu. Dan perak. Perak gitu, zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak itu nanti kaitannya dengan mata uang sebenarnya. Ya. Nah, mata uang itu kalau di dalam Islam itu kan dinar dirham. Ya. Nah, ini yang kemudian sering menjadi pertanyaan, apakah kalau kita tidak punya dinar dan dirham itu juga masih kena gitu. Iya, rupiah kita. Misalnya kita punya, kan sekarang itu mata uangnya kan fiat money ya, uang kertas gitu kan. Apakah itu juga dihukumi sama? Jawabannya iya, sama. Ya, karena bisa membeli sesuatu. Ya, selain itu juga punya nilai tadi. Ya, kan itu kan cuma alat bayar, tapi substansinya itu kan sebenarnya bahwa dia punya harta yang dia bisa gunakan ya sebagaimana fungsi emas dan perak pada saat menjadi uang gitu, cuma beda barangnya aja bisa gitu. dikiaskan lah ya. Gitu. Berarti kalau itu sama Ustaz, 85 gram sama 85 gram emas sama 144 juta tadi ya. Sama. Gitu. Dan sudah di ujung misalnya sudah harus dia keluarkan misalnya. Kalau aku secara pribadi karena waktu itu aku ngeluarin pas Ramadan, berarti pas Ramadan. Aku mengeluarkan itu setelah hartaku di atas 85. Jadi itu masing-masing orang bisa berbeda haulnya kan, sesuai dengan kapan dia punyanya. Satu nisabnya itu. Ya kan, kalau misalnya. Tapi boleh nggak sih dipasin pas Ramadan gitu? Orang kadang-kadang biar wah bendes sih loh. Ya nggak apa-apa, tapi kan berarti ada yang mungkin awalnya dia punyanya kapan kan bisa jadi diajukan atau dimundurkan kan begitu. Amannya sih kalau diajukan ya. Amannya diajukan gitu. Ya. Artinya kalaupun kita menghitungnya lebih, ya nggak insya apa-apa. Allah kan bagian daripada sedekah. Ya nggak apa-apa. Untungnya aku masuk Islam tuh ya pas Ramadan. Oh gitu? 2 bulan sebelum Ramadan, tapi punya duitnya pas Ramadan aku. Oh, iya. Nah jadi Ramadan keluar. Ya taruhlah misalnya bagi teman-teman yang baru belajar ya. Baru belajar dan sudah punya duit. Nah aku sarankan Ramadan aja lah. Oh iya, ngitungnya jangan bulan Syamsiah. Iya, jangan bulan misalkan 10 Januari, jangan itu pakai harus bulan Islam. Iya. Nah kalau aku enak Ramadan kenapa? Karena pahalanya berlipat-lipat. Nah itu kalau ngomong tanggal bulan itu Ustaz, misalkan katakanlah Ustaz Ramadannya tanggal berapa? Gak ingat, pokoknya Ramadan. Nah, Lailatul Qadar aku pokoknya. Nah, maksudnya itu kan kita hitungannya kan 1 tahun, tapi apakah maksudnya dalam arti itu harus precise di hari tanggal sekian Ramadannya misalnya, kayak contoh. Atau boleh ya maju mundur pokoknya di momen inilah gitu. Ya kan, kalau idealnya itu karena haul itu kan hitungannya berdasarkan 1 tahun ya. Intinya kewajiban itu kan kita pada dasarnya begitu jatuh 1 tahun, usahakan jangan sampai kelewat gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya tanggal berapa ya usahakan jangan sampai kelewat tanggal itu. Misalnya nih saat kemarin udah ditunaikan 10 Ramadan. Ya kalau bisa jangan lebih dari 10. Lebih 10 Ramadan. Sebelumnya nggak apa-apa, 9, 8. Ya. Nah kalau aku bagusan tadi aku Lailatul Qadar. Itu hanya kan Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, Ustaz. Emang perlu dikasih tahu, Ustaz. Coba, Ustaz. Tapi tadi apa Ustaz? Yang curang tadi apa namanya Ustaz? Khila. Aku kayaknya itu tadi kayaknya. Dalam urusan waktunya ya. Iya, dalam urusan waktunya. Tapi itu berarti setahun tadi berarti orang harus ngitung Ustaz ya. Tapi aku pikir kalau orang-orang sudah punya penghasilan tetap sih sebenarnya mereka sudah lebih pasti daripada 144 juta. Dan setelah mereka punya itu mereka mengeluarkan zakatnya. Yang dihitung apa aja Ustaz? Yang dihitung menjadi harta yang dizakati itu apa aja Ustaz? Tabungan. Kalau tadi kan kita sudah sebutkan beberapa ya. Duit. Kalau zakat mal itu. Nah sekarang kalau konteksnya dengan zakat nukut tadi itu ya. Jadi misalnya kita punya tabungan nih. Tabungan satu. Tabungan. Baik dalam bentuk apapun Ustaz. Tabungan ini yang kalau kita maksudkan kan pertama itu nanti terkait dengan uang ya. Oke. Nah, terus kalau emas itu bukan emas yang dipakai. Atau emas aksesoris loh Ustaz. Jadi artinya dia kalau istilahnya itu khuli ya. Jadi yang dipakai itu dia berbeda nanti. Nah, jadi misalnya kita punya tabungan kan sekarang itu banyak orang nyimpan kayak emas antam misalnya gitu kan. Nah, itu tabungan itu. Oh, termasuk. Nah, itu masuk. Dan kita ini kita jelasin dulu karena ini supaya orang-orang tidak tidak curang tadi Ustaz.
Yang dipakai itu berarti yang sehari-hari dia pakai kan? Ya, yang Tapi kalau dia beli perhiasan, kalung misalnya dia simpan di deposito, itu berarti termasuk. Ya, itu nanti masuk di apa namanya yang disimpan tadi. Nah, nanti Hamin 1 bulan dipakai. Nah, itu tadi hila tadi. Nah, itu Yahudi itu biasanya. Iya. Itu pertama tabungan berarti. Padahal antam 5 kilo tapi dipakai. Untuk apa itu ya? Pertama tabungan saat ya. Dan emas yang tidak dipakai. Emas yang disimpan. Yang simpan. Apalagi setelah itu, kalau terkait dengan zakat untuk apa namanya double fiddah yaitu ya. Nah, kalau piutang termasuk nggak, Sat? Misalnya contoh aku ngutangin Wimar. Piutang itu tergantung. Jadi tergantungnya itu apakah dia bisa termasuk ditagih atau tidak. Ya, jadi makanya kan di dalam dalam hadis itu kan matolul ghina dulmun gitu. Jadi orang yang kaya kemudian dia menunda-nunda itu kan dolim. Ya. Nah karena itu dalam istilah fikih ada istilah mumatolah. Mumatolah itu adalah orang yang nunda-nunda bayar gitu. Jadi kalau piutangnya itu kepada orang yang kasusnya seperti itu tadi, maka dia nggak kena. Gitu. Karena ini sudah susah bayar gitu. Tapi kalau misalnya piutangnya tadi itu bisa ditarik, lancar katakanlah begitu, nah itu kena. Berarti ini piutang yang bisa dibelanjakan. Ya, gitu, jadi yang istilahnya liquid lah ya, yang bisa ditarik gitu. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya aset Ustaz, aset rumah, mobil gitu gimana? Ustaz? Aset rumah, mobil tidak termasuk. Karena dia tidak termasuk sesuatu yang harus dizakati, yaitu tadi. Kalau rumahnya koleksi gitu, Sat, maksudnya nggak ditempatin, banyak. Ya meskipun dia bukan, katakanlah ya misalnya, karena ini kan termasuk bukan benda yang dizakati kan. Dan gitu. Mobil juga termasuk itu, Sat ya. Tidak termasuk kayak perhiasan gitu. Beda. Berarti tetap walaupun dia punya mobil 10 yang dipakai 1, 9 nggak kena, Sat. Enggak. Jadi berbeda. Dia bukan nggak masuk di situ. Nah ini Yahudi tadi. Lalu aset berarti nggak termasuk Ustaz ya? Atau alat-alat produksi mungkin Ustaz ya, kayak kecuali kalau misalnya aset untuk bisnis. Tapi ini Ustaz, kadang-kadang ada orang tuh kayak ini Ustaz, dia bilang ini future proofing. Dia beli motor Ustaz. Itu ini untuk motor ini limited edition Ustaz, atau mobil ini limited. Jadi sebenarnya itu uang Ustaz, lancar. Sebetulnya itu memang disimpan sih, mobil sih Ustaz. Cuma mobil ini memang ditahan biar waktunya membuat harganya naik dia jual lagi. Artinya itu barang dagangan. Barang dagangan itu Ustaz. Berarti kayaknya termasuk Ustaz ya? Ya kalau dia tujuannya ya ini konteksnya ya. Konteksnya tadi kalau untuk jual beli tadi ya. Untuk jual beli ya itu memang berbeda nanti statusnya. Intinya masuk itu tijaroh tadi. Ya bisa dimasukkan dalam tijaroh. Karena niatnya juga ini Ustaz, ketika mereka beli barang tuh mereka bilang ini adalah lindung nilai Ustaz. Kayak mereka beli emas sebenarnya Ustaz. Jadi hedge fund ya namanya ya. Maksudnya kan bukan apa namanya istilahnya dipakai beli untuk dipakai lalu kemudian nanti dia rugi kan, bukan begitu. Bukan Ustaz. Dia memang tujuannya untuk invest ke depan. Rumah juga gitu Ustaz. Mungkin ya. Maksudnya kan ada orang bilang begini, simpen duit itu kan harga turun, inflasi kan. Tapi kalau emas itu harganya kelihatannya naik padahal itu flat. Nah, tapi kalau tanah rumah, properti naik. Jadi banyak orang kaya itu juga daripada duitnya jadi duit, mendingan jadi rumah. Nah, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Masuk nggak Ustaz? Ya itu nanti begini, apa namanya? Kan tetap pertama itu caranya begini. Kita harus kembalikan kepada apakah ini termasuk objek-objek yang harus dijaga atau tidak. Kalau simpanannya itu dalam bentuk emas kan berarti termasuk. Kalau simpanannya dalam bentuk uang termasuk, karena itu masuk dalam kategori double fiddah. Sedangkan kasus rumah meskipun itu kekayaan, itu dia tidak masuk di situ tadi. Kalau dia tidak masuk di situ, meskipun dia katakanlah misalnya ini nanti ke depan dia asetnya jadi sekian ya tetap tidak. Gitu. Dia karena tidak masuk salah satu dari yang kena tadi. Iya, karena susah juga sih memang aku pikir kalau dikenain ya, misalnya contoh ya, kalau itu jadi kayak aset harus dikenain semua. Contoh misalnya kayak aku punya gedung segini, asetnya misalnya tanahnya dihitung, repot juga memang sih. Bener juga sih menurutku sih. Berarti tidak termasuk. Berarti yang paling mudah adalah harta lancar gitu saja. Aktiva lancar jadi, gitu. Ya itu tadi yang apa namanya seperti emas, perak, kemudian tadi itu uang gitu. Nah kalau gitu ini cara menunaikannya kayak gimana Sat? Apa perlu kayak ada akad khusus atau seperti apa gitu Sat? Ya prinsipnya untuk menunaikan zakat itu pertama kan ketika
muzakkinya itu. Kan sekarang itu kan posisinya begini. Jadi sekarang itu ada muzakki, ada mustahik. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, muzakki itu yang mengeluarkan zakat, mustahik itu yang asnaf yang 8 Menerima. itu yang berhak menerima. Nah, hari ini itu yang jadi persoalan adalah amil, ya kan? Amil. Ya, jadi kalau dulu ketika syariat Islam itu masih ditetapkan kan ada yang statusnya sebagai amil gitu. Sehingga muzaki ini nggak langsung kepada mustahik. Ya. Dia bayarnya ke amil gitu. Nah, dalam kondisi ketika tidak ada amil tadi ya, maka atau mungkin status amil hari ini itu lebih tepatnya mungkin sebagai wakil saja. Ya. Ya kan? Jadi posisi badan-badan yang disebut badan amil tadi itu sebagai wakil sebenarnya, mewakili muzaki. Iya. Karena boleh jadi muzaki itu bingung, saya ini mau zakat tak kasihkan ke siapa? Iya. Karena saya nggak bisa verifikasi. Nggak bisa verifikasi. Yang 8 asnaf ini benar atau tidak? Ya itu satu, ya kan. Yang kedua kadang-kadang dia juga kesulitan karena mungkin dia komunitasnya ya kan, hidup di tengah orang kaya. Nggak pernah lihat orang miskin. Nggak pernah lihat orang miskin gitu. Nah kasus-kasus seperti tadi itu akan mudah ketika ada yang menjadi wakilnya, ya, yang kemudian nanti dia mewakili muzaki tadi untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Amil ini. Nah, itu yang kemudian sebenarnya dulu itu diperankan oleh amil. Itu posisi amil itu kan di situ. Yeah. Nah, ketika hari ini katakanlah tidak ada, maka ya muzaki bisa langsung ke mustahik atau dia bisa wakalahkan tadi kepada badan tadi atau kepada person yang bertugas untuk melakukan itu. Ya itu kalau ini gambarannya. MSA bisa nggak disebut sebagai amil sih Ustaz? Jadi kita sebutnya sebagai badan penyalur. Oh, tidak amil berarti Ustaz? Bukan amil, karena amil itu yang menunjuk negara. Oke. Oh, jadi gini, kita perlu jelasin nih, penting nih, karena amil itu dalam bahasa Arab kan orang yang bekerja Ustaz ya? Yeah. Orang yang beramal. Berarti dalam hal ini amil itu masuk di dalam salah satu asnaf di dalam zakat. Ya, nah, berarti amil ini dapat nih. Dapat. Cuma problematikanya di Indonesia seringkali amil ini digunakan sebagai tadi salah satu cara untuk mendapatkan zakat. Ya artinya ngelihat ada wah ini bisa dibisnisin nih. Orang zakat kita bisa ambil 1/8. Ya, karena itu ya ini kami ya kalau di MSA itu kita sebut ya badan BPZ, badan penyalur zakat. Oke. Nah, dan kita nggak ngambil apa-apa dari situ. Jadi karena kita tahu posisinya sebagai wakalah saja. Jadi 100%. Ya, jadi 100% itu kita salurkan kepada mustahik gitu. Karena ngeri soalnya. Karena kalau seandainya kita salah ya, mohon maaf kalau misalnya contoh ya kalau nauzubillah kita terus kemudian mengambil harta zakat misalnya ini kan dosanya kan dosa lumayan misalnya. Berarti sebenarnya amil ini kalau di pendapat yang dipakai sama Ustadz Hafiz sebenarnya amilnya adalah sebuah badan yang ditunjuk oleh negara untuk membantu penyaluran zakat. Maka yang kayak gini boleh dapat bagian daripada zakat. Itu ketika negara menetapkan katakanlah individu ya atau beberapa orang untuk menjadi pelaksana tadi, maka mereka berhak untuk mendapatkan itu yang disebut dengan amil. Itu pun kan amilnya nggak potong langsung kan, artinya dana amil itu akan dikelola oleh negara untuk dibayarkan kepada si amil tadi itu. Iya, artinya kalau menurutku ya itu tetap amilnya dapat, walaupun tadi amil tuh memang susah kalau aku bayangin ketika misalnya Islam sudah tegak, dia harus benar-benar memastikan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang goreng dan seterusnya. Bahkan yang menarik ya kalau kita nanti mungkin bisa dibaca, kebetulan saya kemarin nulis tentang kasus ghorim itu. Jadi di dalam ghorim itu orang yang terlilit hutang. Ya, jadi orang yang punya hutang itu pun itu ada klasifikasinya, mana yang boleh dikasih, mana yang tidak, itu terlilit ada. Pinjol gimana maksudnya? Gitu. Gak boleh, itu bodoh namanya. Jadi tidak semua ya, tidak semua orang yang misalnya punya hutang kemudian dia boleh, misalnya hutang untuk maksiat itu jelas tidak boleh gitu. Meskipun nanti ada ikhtilaf itu. Nah, tapi intinya begini, konteksnya dengan amil tadi. Amil itu ketika menyalurkan kepada orang yang punya hutang tadi, dia harus pastikan. Jadi pertama, kamu hutang ini untuk apa? Ajib. Nah sekarang kan kadang-kadang orang ditanya gitu, lah kamu itu mau ngasih zakat atau mau integrasi gitu. Tapi memang harus begitu untuk memastikan bahwa ini tidak salah sasaran. Dan tidak hanya kenapa kamu berhutang, tapi benar-benar dipastikan dia bayar utangnya. Jadi makanya kan
Kalau para fuqaha itu membahasnya begini. Jadi gharim itu misalnya contoh ini. Jadi dia itu yang disebut gharim itu adalah satu untuk hajat dia. Hajat. Atau untuk islah datil bayin. Misalnya begini. Ini ada konflik gitu. Ada, Ya kan? ada. Zaman dulu ya. Zaman dulu orang Arab itu kan antar suku itu kan mereka Perang. sering berkelahi. Iya. Nah, bagaimana supaya yang berkelahi tadi itu bisa Baik. damai? Nyogok. Ada orang yang kemudian dia merelakan dirinya untuk mendamaikan dengan cara apa? Ngasih duit. Ke dua belah pihak ini. Nah, jangan ribut ya gitu. Nah, sehingga kemudian dia, nah pertanyaannya dia dari mana duitnya? Kadang-kadang dia itu berhutang untuk Oke. bisa mendamaikan tadi. Luar biasa. Nah, itu namanya islah datil bayin. Orang yang berhutang untuk mendamaikan kasus tadi. Terus Gak dia mampu itu bayar. minta ya atas nama gharim tadi. Iya. Itu dibolehkan. Gitu karena untuk kepentingan tadi. Selain tadi yang kasus pertama untuk kemaslahatan dia sendiri, misalnya dia punya kebutuhan apa-apa gitu. Nah, amil ketika nanti mau memberi kepada dia itu ditanya, jadi ini kamu ini utang untuk apa? Yang kamu damain siapa? Nah, kalau misalnya ini, oh ini saya dulu untuk mendamaikan ini, ini siapa dengan siapa misalnya gitu kan, suku mana sama mana misalnya gitu. Dan sampai begitu zaman dulu itu untuk Kalau memastikan. kasus sekarang yang relate apa ya kayak gitu? Utang usaha, berarti nggak bisa kan Ustadz kalau utang usaha nggak kan? bisa dong Ustadz. Ya, Kamu kenapa punya utang? Iya kemarin saya coba Scale up bisnis. Iya, bisnis. Mau ngomong gym gak enak ya, mau bisnis. Janganlah. Saya Iya. bisnis jualan ikan koi nih, Ustaz. Ternyata yang lagi rame ikan lohan. Akhirnya saya tombok banyak terus kayak yang terlilit hutang. Itu gharim atau bukan? Dalam kasus mustahik. Pertama yang jelas kan gini dulu kita lihat. Ketika dia itu bisnis tadi itu untuk misalnya mencari nafkah keluarganya macam-macam tadi itu, maka itu kan berarti masuk dalam kategori Hajat. masoleh fardiyah, kemaslahatan individu. Nah, ketika dia melakukan itu lalu kemudian dia tadi itu bisnisnya dengan jual ikan macam-macam terus ternyata rugi misalnya gitu ya. Ya itu bisa. Itu bisa. Karena hajat maksudnya. Ada. Jadi masuknya nanti itu kerugian bisnis ya karena apa namanya ada hajat. Tapi gini tadi Zat, itu. ini punten ya Zat ya. Ini orang memang terlilit hutang bisnisnya. Tapi kan hidupnya baik-baik saja. Kan ada yang kayak gitu ya. Yang mau scale up bisnis atau apa. Ya, artinya, itulah tugas amil. Nah maksudnya tuh gini. Contoh nih ya. Ada orang kaya. Terus bisnis. Utangnya kan 10 miliar. Utang 10 miliar. Tapi naiknya BMW. Nah tapi orangnya udah kaya nih Sat. Ya, boncos 10 miliar itu gak terus dia naik becak Sat. Jadi gini. Itu nanti ada pembahasan terkait dengan kalau misalnya dia masih punya aset. Oke. Nah, jadi kalau dia masih punya aset, maka sebagian fuqaha mengatakan asetnya dihitung dulu. Pinter tuh. Ya artinya dia harus benar-benar membuktikan bahwa dia tuh kekurangan sampai di level yang kebutuhan dasar ya. Tadi kontennya dengan penjual koi kan. Tidak terkait dengan yang punya aset macam-macam tadi. Karena itu nanti ada pembahasan sendiri. Itulah susahnya jadi amil. Ya, jadi makanya dalam konteks seperti ini betul-betul memang harus fakih betul. Iya. Harus hati-hati. Aku ngerti sih kenapa harus negara yang nunjuk amil. Ya karena negara yang bisa punya mata untuk ngelihat ya antropologi masyarakatnya secara surveinya kayak gimana dan itu kan costly pasti. Betul. Bisa tahu itu. Ya makanya kan gini ya, kita bisa membayangkan kalau seandainya zakat itu dikelola oleh negara, terus negara tadi itu dalam tanda petik itu punya intelijen lah gitu ya, sebagaimana kasus pajak gitu kan. Aku tahu. Itulah kenapa jadi nama akhirnya zakat itu bisa merentaskan kemiskinan ya Zat ya. Iya. Sampai di level itu mensejahterakan sebuah sampai ada ekonomi. intelijen dari Zat. Jadi kita bisa kan di dalam ayatnya kan mengatakan khud berarti kan paksa kan. Ambil min amwalim shadaqah. Jadi ambil dari harta mereka itu apa namanya sebagai shadaqah tadi itu. Nah, jadi perintah khud itu kan karena paksa, karena ini kewajiban tadi itu. Orang itu kan bisa kayak tadi, apalagi misalnya kita membayangkan masyarakatnya kayak sekarang gitu kan. Ya dia gimana caranya supaya terhindar kan gitu. Nah maka ketika negara yang mengelola ini, dia kan punya instrumen. Ya. Kayak gitu. Pajak sekarang sebenarnya. Sebetulnya kedudukannya kayak pajak ya Seth ya. Iya. Orang-orang yang narik zakat itu di zaman negara dulu nerapin Islam. Iya. Dirjen amil berarti nanti ada. Jadi posisi dia itu posisinya kayak apa namanya seperti itu. Cuma kan kalau istilahnya pajak itu kan
istilahnya kalau dalam Islam itu kan jibayah. Iya. Gitu. Jadi jibayah itu Gurunya ya. Naruto. Jadi jibayah itu Jiraya. ya istilahnya orang itu ngambil dengan paksa, Iya, yang bukan karena haknya. ambilan gitu. yang bukan hak dia. Nah, bukan hak Artinya dia. dia mengambil bukan untuk kepentingan dia. Iya, jadi Gitu. bagus tuh. Aku kebayang memang sebenarnya tugasnya sama kayak Dirjen Pajak, cuma berpahala nih ceritanya. Iya. Nah, jadi contoh misalnya ada Wimar beli mobil baru, wah keren nih mobil. Di bawahnya ada yang komen, Dirjen ambil zakat, gitu Iya, kan? tolong. DAZ, Iya. bagus nih mobil. Iya. Kapan bayar zakatnya? Iya. Gitu, kayak gitu. Terus kan setelah itu bilang apa? Saya termasuk orang miskin. Saya malah mau minta zakat kan gitu kan. Oke, berarti itu adalah untuk amil. Jadi dijelasin dulu bahwasanya di MSA nggak ada amil. Iya, ini cuma penyaluran dan itu Penyalur. 100%. Iya, Iya. karena di MSA itu dia tidak memasukkan amil di situ. Makanya kalau amil itu swasta, Mm-mm. aku yakin sih pasti yang bakal bisa terscreening cuma lagi-lagi fakir miskin lagi. Iya. Karena yang lainnya itu butuh research, Gorim, Iya. Fisabilillah, Dan capek. Ibnu Sabil. Kalau Gimana dia tuh? kalau dia nyelidikin nggak boleh modal. Nah, itu dia. Harus negara memang. Betul. Jadi itu tadi kayak tadi itu misalnya gharim saja misalnya. Itu kan misalnya kalau ada orang mau ngasih zakat itu Iya. hampir pasti bisa dikatakan orang itu mau nanya sungkan. Oh. Iya sih. Ya kan? Takut dia. Kalau negara kan enggak. Iya, namanya juga Ya. instansi kan Iya. jelas. Gitu. Nah, jadi itu contoh. Jadi ini cocok banget bagi orang-orang yang malas. Jadi orang-orang malas tuh kayak aku ya. Udahlah pokoknya aku percaya sama Ustadz Hafiz, kita ke MSA. Sederhana gitu maksudnya. Iya. Karena kita tuh contoh ya, kalau ada misalnya contoh ada lembaga yang bilang, Ustadz ini salurin aja zakatnya ke kita. Aku bilang sebentar dulu gitu kan ya. Pertanyaannya adalah mereka layak dipercaya atau tidak. Nah orang-orang malas kayak aku ini malas untuk verifikasi gitu maksudnya. Karena males. Karena malas. Jadinya males kan. Iya, kita lebih baik langsung kasih ke ini. Yang pasti-pasti aja. Itu sama seperti kasus Fisabilillah itu. Fisabilillah kita masuk gimana tuh? Iya, kasus Fisabilillah itu juga begitu. Jadi selama ini itu kan kalau definisinya dulu Sat mungkin ya Fisabilillah itu kalau dalam konteks zakat ya itu kan sebenarnya adalah jihad. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi kan selama ini Fisabilillah itu kan diartikan misalnya guru ngaji, imam masjid, gitu. Orang safar. Ya, Ibnu Sabil bukan Ibnu Sabil beda. Fisabilillah ini. Fisabilillah beda. Nah, jadi sering kali begitu gitu. Sehingga akhirnya kan jadi nggak karu-karuan nih kan. Ya, kalau guru ngaji aku dapat nggak ya? Ya itu. Lu kan jualan. Fisabilillah. Jadi makanya kita jelaskan. Jadi kalau Fisabilillah yang kita adopsi itu maknanya adalah jihad, maka konteks Fisabilillah untuk menjadi asnaf tadi itu hanya diperuntukkan untuk itu. Itu maksudnya jihad itu kital saat perang. Iya, perang gitu. Nah, karena itu nanti di dalam Islam nih ya. Di dalam Islam itu yang dibiayai dari zakat itu termasuk pembuatan alutsista. Karena itu tujuannya untuk perang untuk jihad gitu. Sampai begitu. Kalau Gaza bisa masuk yang kemarin Gaza tuh bisa masuk Fisabilillah. Ya, bisa kalau konteks terkait dengan Gaza karena mereka sedang posisinya berperang itu. Ya kalau fuqara masakin udah pastilah ya. Iya benar. Itu. Banyak dapat banyak. Artinya kalau kita banyak. ngelempar ke Palestina itu bisa ke Fisabilillah, melenceng pasti fakir miskin. Fakir miskin ya. Betul. Atau Gorim. Atau Gorim macam-macam banyak. Atau banyak. Ibnu Sabil. Iya. Iya. Jadi artinya kalau balik lagi ya, bagi orang-orang yang malas kayak aku, ya udahlah ngapain kita mikir-mikir lagi daripada kita harus mikir ini udah jelas-jelas ada. Dan tadi yang antum bilang ini adalah dalam rangka dia mencetak ulama. Itu kan yang kemudian kita in di MSA. Tapi kalau kita bahas lagi agak dikit lebih luas lagi Ustaz. Ini kan yang kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan zakat satu. Tapi kalau sebagai seorang muzaki kan dia memang tidak terlalu banyak berkaitan dengan itu. Pokoknya kalau aku sebagai seorang muzaki, aku cuma pengen tahu ini uangku gimana caranya dikeluarkan. Nah, tapi kalau kita pengen meluaskan lagi, siapa aja sih Ustaz yang dapat zakat ini yang 8 asnaf ini Ustaz? Dan penjelasan singkatnya aja Ustaz. Jadi kan pertama fuqara ya kan? Fuqara. Ya, fakir. Kemudian miskin. Terus amil ya kan? Amil. Gharim. Terus Ibnu Sabil. Kemudian budak. Oh budak. Iya kan? Budak. Rikob itu.
terus Mu'alaf. Fisabilillah. mu'alafati qulubuhum. Oh. Fisabilillah terakhir. Oke. 8. Berarti 8 itu Nah, itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Yang tadi kita sudah singgung terkait dengan mu'alaf itu. Nah, mu'alaf itu Mu'alaf. ini juga jadi gini, kita itu harus membedakan mu'alaf dalam arti istilah di Indonesia. Pindah agama. Ya, orang yang Masuk baru Islam. masuk Islam disebut mu'alaf gitu. Dengan istilah syarak mu'alafati qulubum. Iya. Karena itu berbeda. Mm-mm. Nah, kadang-kadang kita mengartikan mu'alafati qulubum itu dengan persepsi bahasa Indonesia. Mm-mm. Istilah mu'alaf yang dipakai di sini, padahal itu berbeda. Mm-mm. Jadi siapa yang disebut dengan mu'alafati qulubum di dalam konteks ayat itu? Itu adalah mereka yang masuk Islam yang punya pengaruh. Punya pengaruh. Iya. Jadi kenapa fuqaha itu menyebutkan mereka yang masuk Islam dan punya pengaruh? Karena begini, pada saat terjadi peristiwa Fatu Mekah itu, Perang Hunain ya Ustaz ya? ya perang Hunain itu, ya Fatu Mekah itu kan duluan ya, Iya, Fatu Mekah, terus makan mereka masuk Islam kan itu ramai-ramai itu. Nah, model Abu Sufyan, kemudian Muawiyah dan lain-lain itu kan mereka itu dapat banyak itu dari peristiwa perang Hunain tadi itu, karena walimahnya sampai orang Ansor kan iri itu, sempat iri kan itu. Nah, tetapi yang menarik di situ, nah ini yang kemudian jadi patokan gitu. Jadi kenapa Nabi itu memberikan misalnya Abu Sufyan 100 unta, ini 100 unta, 100 unta. Itu tadi dalam rangka ta'liful qulub. Jadi bagaimana supaya hati mereka itu bisa diikat. Gitu. Dan itu yang kemudian menjadi ilatnya. Makanya ketika Umar bin harus berpengaruh tadi itu. Iya, jadi ilatnya kenapa mereka dikasih, karena mereka itu punya pengaruh supaya dengan dikasih itu kemudian mereka itu hatinya terikat dengan Islam. Supaya kemudian dengan pengaruh mereka juga Islam ini kuat. Makanya pada zaman Umar ketika menjadi khalifah itu dianggap tidak ada. Karena sudah tidak ada yang perlu lagi untuk diikat. Betul. Umar bin Khattab mengatakan hari ini kita tidak perlu lagi seperti itu. Ya, sehingga zaman Sayyidina Umar itu bagian untuk mu'alafati qulubum itu enggak Aku tahu. Mu'alafati qulubum itu kalau sekarang masa promo. Selama masa promo masih berlaku. Nanti kalau masa promo ini berlaku lagi berarti berlaku lagi saat kalau ada yang mau ditarik misalnya. Ya itu pertama kembali kepada kebutuhan Islam ya. Oke. Artinya Islam perlu nggak dengan orang itu? Sebenarnya ini nggak bisa lepas dari dalam tanda kutip ya Ustaz, karena Islam pada saat itu ada di level negara kan. Ini tidak lepas dari kebutuhan dari sisi politik juga ya Ustaz. Artinya ada strategi di balik zakat ini. Kenapa sih Abu Sufyan yang diikat? Karena kalau dia yang diikat masyarakat Mekah akan lebih mudah untuk itu. Artinya ini bukan cuma untuk yang penting ini ada dana zakat yuk dihabisin, bukan gitu. Tapi enggak. Gimana caranya ketika ini habis, manfaat yang muncul setelahnya nama tadi itu muncul. Ya makanya kan seperti kasus tadi kita sudah cerita, misalnya jihad tadi, ternyata zakat itu bisa dipakai untuk alutsista macam-macam ya kan. Nah, itu kan untuk kepentingan negara sebenarnya. Terkait alutsista tadi Ustaz. Kita itu kan kalau ngasih untuk pembiayaan perangkat perang, itu kan tidak ke orang Ustaz, tapi ke instansi. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang zakat ini boleh, maksudnya 8 asnaf itu harus berbentuk manusia gitu, orang, individu, atau dia boleh badan Ustaz. Ya, intinya ada yang disebut dengan istilahnya itu jihah. Jihah itu kan berarti dia tidak harus orang. Ada yang berupa orang, ada berupa jihah. Segmen itu Ustaz. Ya, segmen gitu. Jadi misalnya gini, pos lah, titipannya pos lah. Jadi miskin, ya kan, miskin itu bisa ke orang. Fakir itu bisa ke orang. Ibnu Sabil itu jelas orang. Orang yang safar. Ya kan, amil juga orang. Tadi itu. Fisabilillah. Gharim. Nah, fisabilillah itu kan sebenarnya bisa orang, bisa juga prosesnya. Bisa juga pembiayaannya. Gitu. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kasus-kasus ya, ketika negara tidak ada dana itu nanti macam-macam ininya selain dari zakat macam-macam tadi itu kan nanti termasuk juga dhariba macam-macam bisa dari situ itu. Nah, intinya adalah kalau untuk fisabilillah itu dia bisa ke tentaranya, bisa ke alatnya, ya kan?
kemudian bisa untuk akomodasi perangnya, logistiknya tadi, gitu. Itu bisa semua itu. Itu fisabilillah semua itu. Masuk ke pos itu. Masuk pos, istilahnya makanya jihad tadi. Nah, karena ini sudah menjelang nih. Iya. 10 menit. Tapi ada satu lagi nih, tapi boleh di luar konteks dikit Ustaz ya. Karena ini kan masih berkaitan dengan harta sih Ustaz. Kalau untuk tadi untuk zakat insya Allah kita semua udah paham lah. Kalau sudah lebih daripada 85 gram nisabnya dan sudah 1 tahun kita wajib mengeluarkan. Dan teman-teman bisa melihat untuk di sini nih, di bawah itu kan ya. Nanti ada tuh kalau yang mau wakaf di MSH dan juga ini bukan wakaf, zakat. Jadi ada rekening zakat sama rekening wakaf kita bedain. Karena kalau untuk zakat tadi ada pos-posnya, wakaf juga ada pos-posnya. Nah kita kasih dua-duanya rekeningnya. Kalau bagi teman-teman yang mau. Nah tapi bagi ini Sat, contoh kayak kita nih Sat, kita ini kan masih berkutat dengan bank-bank konvensional nih Sat. Ketika kita punya harta dan segala macam. Nah ini kita juga udah tanyakan kemarin Sat, tapi kita mau tanyain lagi supaya teman-teman yang nonton jelas. Kita juga mau untuk membersihkan harta kita dong Sat di rekening kita. Misalnya kayak riba ini Sat. Bisa nggak sih sebenarnya riba ini kita juga berikan kepada misalnya bentuk sodakoh kita ke MSH gitu misalnya Sat? Jadi pertama kita harus tempatkan dulu posisi riba kan, bahwa riba itu kan jelas haram ya. Iya betul. Nah kemudian pertanyaan berikutnya itu bagaimana cara membersihkannya? Ya. Karena ini kan harta haram, gitu. Nah ulama itu intinya ada 2 ya pendapat besar terkait dengan kasus ini. Pertama ada yang mengatakan ya sudah, kalau misalnya ini harta haram kan nggak boleh diapa-apakan. Betul. Nah kalau nggak boleh diapa-apakan, pertanyaannya kemudian ini harta ini kan kalau nggak diapa-apakan, ya dia akan begitu saja. Dan nambah terus, Ustaz. Nah, nambah terus ya. Nah, kemungkinan kedua, kalau dia ingin membersihkan kan harus ada mekanismenya. Betul. Nah, kalau saya secara pribadi berpikir bagaimana kalau harta ini mau dibersihkan, kemungkinannya adalah dikembalikan kepada siapa yang punya harta. Yang punya harta itu adalah Allah. Ya. Maka kemudian ada ulama yang berpendapat ketika harta itu adalah miliknya Allah, maka cara membersihkan harta ini supaya ini katakanlah istilahnya itu dari yang harta haram tadi itu, maka kemudian nanti boleh dalam tanda petik ya, itu dikembalikan pada Allah sebagai pemilik harta, ya kan? Nah, bagaimana caranya mengembalikan harta itu kepada Allah? Nah, di antara mekanismenya itu adalah dengan mengembalikan atau menyerahkan ya, dalam bentuk wakaf tadi. Ya, karena wakaf jadi, artinya wakaf menyerahkan harta itu ya kepada Allah sebagai pemilik harta tadi. Itu pada dasarnya filosofi wakaf tadi itu. Ya meskipun dalam konteks ini nanti harus dibagi lagi. Di mana harta yang diwakafkan untuk takorub itu tentu berbeda dengan harta yang diwakafkan bukan untuk takorub. Jadi misalnya kalau dulu saja orang jahiliyah itu membangun Ka'bah itu kan mereka nggak mau harta yang haram. Jangan pakai harta riba gitu. Ya masa iya sekarang orang bangun Islam masjid, membangun masjid terus pakai harta ribanya ini saya wakafkan untuk masjid padahal itu dari ribanya. Nggak bisa. Tentu tidak. Gitu. Takorub itu pendekatan pada Allah. Ya untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah terus bagaimana ya? Pakai aja misalnya untuk membangun fasilitas umum ya, jalan, entah itu jalan, WC. Untuk ngaspal jalan, untuk WC, untuk apa. Itu dalam konteks bahwa ini wakaf, diserahkan kepada Allah, dalam konteks bahwa ini bukan untuk takorub, itu masuk semua. Gitu. Berarti kita harus kasih note ketika kita transfer ke MSH? Ya kita kalau misalnya kasusnya seperti itu kita selalu minta ada catatan. Ini supaya adalah, nanti peruntukannya jelas. Ya, ini adalah misalnya contoh ini adalah harta riba. Jadi misalnya ini riba gitu ya. Nah, ini nanti peruntukannya untuk ini. Nah, jadi karena mereka tujuannya kan untuk membersihkan tadi. Ya, jadi untuk kita ini. bukan ngasih harta itu supaya untuk mengharapkan, tapi untuk selamat supaya kita nggak dapat siksa sebenarnya gitu kan ya. Dan bukan arti ribanya jadi boleh sehingga ini jalan keluar nih, bukan gitu. juga karena tetap haram. Jadi paling tidak dia kan sudah bersih kan. Nah, pertanyaannya ketika dia tidak dibersihkan kan berarti tetap haram. Iya, benar. Iya kan? Nah, ketika dia paling tidak udah ini saya bersihkan, jadi sudah ada niat untuk ikhla istilahnya. Kalau orang tobat itu kan harus ada ikhlaknya dulu, harus dicabut dulu. Nah, ini kan sudah jelas mau mencabut kan gitu. Itu sudah nilai tersendiri. Setidaknya teman-teman jadi tahu nih, karena kita
kita juga masih punya problem itu. Karena kita kan juga nyimpan harta juga di di konvensional yang nggak bisa kita nolkan misalnya ribanya. Kalau masih bisa dinolkan kita nolkan kan ya. Tapi ini solusi bagi teman-teman sekalian, kalau misalnya punya harta yang sudah kita tahu ribanya berapa. Nah, daripada kita kemudian menanggung keharaman tadi, ya udah dikembalikan pada yang punya harta, yaitu adalah Allah. Nah, jadi kalau nanti mau transfer dikasih note aja. Karena atau nanti hubungin admin di MSH, mungkin cari kontak personnya. Tadi saya sudah transfer sekian tapi ini tuh dana riba. Iya, kita juga biasa kayak gitu kok. Kita kasih tahu ini dana riba gitu kan. Aku enggak. Ya untuk sobat riba semua, jadi ini ada jalan keluar ya. Bukan jalan keluar riba ya, tapi bukan jalan keluar dari riba. Ribanya tetap haram, tapi justru ini adalah bagian daripada kesungguhan kita untuk meninggalkan riba mungkin. Dan summarize berarti ya, ini untuk zakat, teman-teman bisa menyalurkan ke MSH, juga aku juga sama menyalurkan zakat ke MSH, dan teman-teman bisa tahu kan ya, ini sudah ada rekeningnya, teman-teman boleh untuk menyalurkan, dan insya Allah di MSH kita nggak sama sekali untuk memotong untuk biaya amil, tapi semuanya akan digunakan untuk tadi keperluan-keperluan yang memang sesuai dengan 8 asnaf. Nggak perlu teman-teman lagi yang mengkurasi, karena ada tim asatidz yang ada di MSH untuk itu. Dan kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang masih bingung, nanti mudah-mudahan kayaknya kita perlu deh untuk beberapa yang mau zakat, kita buatin grupnya kali ya. Dan nanti di situ mungkin ada bisa tanya jawab lebih private, karena ini kan orang-orang perlu pertolongan ya untuk itu ya. Nah, nanti setelah kita bikin grup, teman-teman bisa untuk gabung dan untuk menyelesaikan problematika zakat itu. Itu kali ya yang bisa kita simpulkan ya. Baik teman-teman sekalian, makasih banget, dan insya Allah kita akan lanjut besok-besok untuk kita laporin apa yang terjadi yang sudah dibangun dan perencanaan pembangunan di Ma'had Syaraful Haramain. Nanti tungguin kita, dan kita akan update pada teman-teman sekalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.